Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Stafiana Fisa Ramadhani dengan NIM 1662441. Saya Jovito Adrian Nugroho dengan NIM 1662443. Saya Muhammad Zaki Nugroho dengan NIM 1662455. Saya Metin Robert Wibowo dengan NIM 1662400. Saya Farah Falisha dengan NIM 1662425. Saya Haifa Karimah dengan NIM 1662476. Pada kesempatan ini, kami ingin menjelaskan mengenai proyek matematika tentang kelompok tersebut. Latar belakang. Permasalahan pada proyek ini berfokus pada sebuah lorong berbentuk siku-siku dengan lebar 1 meter, yang menjadi tantangan dalam memindahkan benda-benda panjang atau lebar. Ketika sebuah benda seperti tiang besi atau sofa harus melewati lorong tersebut, dimensi lorong membatasi ukuran maksimal benda yang dapat dibawa melalui belokan. Hal ini menciptakan kebutuhan untuk menentukan ukuran maksimal benda, baik panjang maupun lebar, yang dapat melewati belokan lorong tanpa kesulitan. Permasalahan ini tidak hanya relevan secara matematis, tetapi juga memiliki aplikasi nyata, seperti dalam desain bangunan, tata ruang, dan transportasi barang di area sempit. Oleh karena itu, analisis berbasis matematika diperlukan untuk menjawab pertanyaan tentang dimensi maksimal benda yang dapat melewati lorong ini secara efektif dan akurat. Baik, ada 3 rumusan masalah dalam proyek ini. Yang pertama adalah berapa panjang tiang besi terpanjang yang dapat melewati belokan lorong. Lalu yang kedua, apakah sofa berukuran 2,8 meter kali 0,6 meter dapat melewati lorong. Dan yang ketiga adalah berapa panjang sofa maksimum dengan lebar 0,6 meter yang dapat melewati belokan tersebut. Tujuan dari proyek matematika yang telah kami laksanakan diantaranya yang pertama adalah menentukan panjang tiang besi terpanjang yang dapat melewati belokan lorong siku-siku menggunakan pendekatan matematika. Kemudian yang kedua adalah menguji apakah sofa dengan ukuran tertentu dapat melewati belokan tersebut. Dan yang terakhir menentukan panjang sofa maksimal dengan lebar tertentu yang masih dapat melewati belokan lorong tersebut. Lalu dasar teori. Pendekatan matematis digunakan untuk menganalisis berbagai permasalahan sehari-hari dengan melibatkan geometri, trigonometri, dan juga diferensial. Geometri sendiri adalah cabang matematika yang mempelajari hubungan antara bentuk, ukuran, posisi suatu objek di ruang. Salah satu konsep dasarnya adalah teorema Pythagoras yang menjelaskan bahwa dalam segitiga siku-siku, kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi tegak. Teorema ini berguna untuk menghitung panjang diagonal atau jarak terpendek antara dua titik dalam bidang kartesius. Trigonometri berfokus pada hubungan antar sudut dan sisi segitiga. Fungsi trigonometri ini seperti sinus, kosinus, dan tangan menggambarkan hubungan tersebut. Contohnya sinus menunjukkan rasio antara sisi depan dan sisi miring. Kosinus menggambarkan sisi samping terhadap sisi miring, dan juga tangan adalah rasio sisi depan terhadap sisi samping. Fungsi-fungsi ini sangat bermanfaat untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut, jarak, posisi, baik dalam 2 dimensi maupun 3 dimensi. Lalu yang terakhir ada diferensial. Diferensial ini mempelajari perubahan suatu fungsi terhadap variabelnya, yang berguna untuk menganalisis nilai maksimum dan minimum dalam suatu sistem. Turunan pertama digunakan untuk menemukan nilai-nilai kritis, sedangkan uji turunan kedua membantu menentukan apakah nilai tersebut merupakan maksimum, minimum, atau titik belok. Kalkulus sering diterapkan dalam optimalisasi seperti menghitung panjang maksimum atau jarak minimum. Ketiga cabang matematika ini, geometri, trigonometri, dan juga diferensial, sering kali digunakan secara bersama untuk memecahkan masalah kompleks. Mereka memberikan kerangka kerja untuk menganalisis hubungan bentuk, ukuran, statis, maupun dinamis. Dengan memanfaatkan pendekatan ini, banyak permasalahan kehidupan sehari-hari dapat diselesaikan secara logis dan terukur. Dalam permasalahan ini terdapat sebuah lorong dengan lebar 1 meter yang memiliki belokan siku-siku seperti pada gambar. Pada bagian A, kita diminta untuk menentukan tiang besi terpanjang yang dapat melalui belokan siku tersebut. Ketika tiang dibelokkan,
maka kita dapat membagi tiang menjadi dua, yaitu L1 dan L2. Pada siku juga akan terbentuk sudut yakni theta, sehingga cos theta sama dengan 1 per L2 dan sin theta sama dengan 1 per L1. Berikutnya untuk mencari panjang total tiang adalah dengan menjumlahkan L1 dan L2, yaitu 1 per sin theta plus 1 per cos theta, lalu diubah ke kosekan theta plus sekan theta. Dan untuk mencari panjang maksimum tiang yang dapat melewati siku adalah dengan menurunkan persamaan panjang total dan disamadengankan dengan 0, sehingga menjadi min kosekan theta kotangen theta plus sekan theta tangen theta. Bagian sehingga diperoleh kosekan theta per sekan theta sama dengan tan theta per kotangen theta. Setelahnya kita ubah menjadi tan kuadrat theta sama dengan kotangen theta, lalu menjadi tan pangkat 3 theta sama dengan 1, sehingga tan theta sama dengan 1, dan diperoleh theta sama dengan 45 derajat. Kemudian kita mensubstitusikan sudut tersebut ke persamaan panjang total, yakni 1 per sin theta plus 1 per cos theta, sehingga 1 per sin 45 derajat ditambah 1 cos 45 derajat adalah 2 akar 2 atau 2,828 meter. Pada bagian B, kita diminta untuk menentukan apakah sofa dengan ukuran 2,8 meter x 0,6 meter dapat melewati belokan tersebut. Di mana untuk mengetahui hal tersebut, kita perlu menghitung terlebih dahulu berapa panjang maksimum sofa di bagian C. Pada bagian C, kita diminta untuk menentukan berapa sofa terpanjang dengan lebar 0,6 meter yang dapat melewati belokan tersebut. Pertama-tama, kita perlu menggambar terlebih dahulu lorong dengan ukuran 1 meter yang memiliki belokan siku. Setelahnya, kita menggambar sofa berbentuk persegi panjang dengan panjang L dan lebar 0,6 meter. Ketika dibelokkan, maka akan terbentuk sudut yakni theta. Selain itu juga, pada masing-masing lorong kita dapat membagi lebarnya yakni Y pada lorong horizontal dan X pada lorong vertikal. Sehingga didapat sisi miring pertama adalah Y per cos theta dan yang kedua adalah X per sin theta. Sedangkan sisa lebar lorong horizontal adalah 0,6 sin theta dan lorong vertikal adalah 0,6 cos theta. Dari yang bisa dilihat pada gambar, maka nilai X adalah 1 min 0,6 cos theta, sedangkan nilai Y adalah 1 min 0,6 sin theta. Dengan tetanya itu sendiri adalah 45 derajat yang kita peroleh pada bagian A. Untuk mencari panjang total sofa, maka kita dapat menjumlahkan Y per cos theta dan X per sin theta. Kemudian kita mensubstitusikan nilai X dan Y sehingga diperoleh sekan theta min 0,6 tan theta ditambah kosekan theta min 0,6 kotangan theta. Dan dengan merapikan ruas dan memasukkan sudut theta 45 derajat, maka diperoleh hasilnya adalah 2 akar 2 dikurang 1,2 atau sekitar 1,628 meter. Oleh karena itu, maka pada pertanyaan D, sofa dengan ukuran 2,8 kali 0,6 meter tidak bisa melewati belokan siku tersebut karena panjang maksimum sofa yang mungkin untuk melewatinya hanya 1,628 meter. Jadi, untuk membantu kami dalam membuktikan persoalan ini, kami telah membuat diorama dengan perbandingan 1:10 yang terdiri dari lorongnya serta batang dan juga sofa. Untuk permasalahan A, kami diminta untuk menentukan berapa panjang maksimum batang yang bisa melewati lorong tersebut. Di mana berdasarkan skala dan perhitungan yang sudah kami lakukan, maka batang yang bisa melewati lorong tersebut adalah batang yang memiliki panjang 28,28 cm. Seperti yang dilihat pada alat peraga, batang dengan panjang 28,28 cm dapat melewati lorong tersebut. Berikutnya untuk permasalahan yang kedua, kami diminta untuk menentukan ukuran sofa yang kami bisa menentukan ukuran sofa yang bisa melewati lorong tersebut, di mana untuk sofa dengan panjang 28,28 dan lebar 6 cm tidak bisa melewati lorong tersebut seperti yang bisa dilihat pada alat peraga ini. Sedangkan yang terakhir untuk permasalahan C, maka kita diminta untuk menentukan berapa ukuran sofa yang dapat melewati
lorong tersebut, di mana berdasarkan perhitungan didapat panjang sofanya harus berupa 16,28 cm dan lebarnya 6 cm sehingga bisa melewati lorong tersebut dengan mudah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.